Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 19 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kup. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmizi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya. Apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka, yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya, adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu,
dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu, dan orang itu ulang, dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya. Dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Demikian. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu,
Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Demikian. Ibu sampai ayat 26. Oh. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu
bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sharma, dan Ibu Rima. Baik, Bapak Ibu, kita akan menerima dengan firman Tuhan yang judul Air Pentahiran. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, hati yang tulus, murni ya, dan dengan penuh cinta. Dan ada lagi kerendahan hati, saudara ya. Saudara, ketika kita berdoa, beribadah, berdiakonia ya, kita melakukan ekspresi cinta kita kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, ya di dalam semua upaya kita supaya kita bisa hidup saleh, ya kita bisa selalu berkenan kepada Tuhan. Maka kita butuh sebuah pamungkas ya, di dalam segala kekurangan kesalahan kita. Aduh, yang namanya apa, saudara? Yang namanya pemutihan. Ya, saudara. Kalau orang pajak itu udah capek, udah aduh bolak-balik tuh takut tarik sana tarik sini sama ya. Orang ngurusin dokumen imigrasi tarik sana tarik sini, ngurus sepeda motor ya, seruntup sana seruntup sini, akhirnya aduh, kita pengen ada pemutihan. Ya, kita pengen ada pemutihan. Ya, kita ingin ada pemutihan intinya ya. Air penyucian atau air pentahiran itu selalu ya, setelah ada korban, maka ada air pentahiran, semua ingin dipercik air itu supaya ya dibasuh dengan air itu supaya disucikan, sudah selesai. Lega rasanya ya, kalau zamannya ritual-ritual, Anda yang pergi ke Sungai Gangga, yang Hindu, yang Islam, waduh rasanya kalau sudah minum air zam-zam apa segala macam, apapun ya, Anda punya perasaan seperti itu kan, perasaan ditahirkan, perasaan sudah selesai, ya, perasaan sudah disucikan, termasuk yang pembaptisan yang dibaptis bolak-balik itu yang sampai dibaptis 7 kali itu siapa tuh yang dibaptis 7 kali? Ada saking sudah capek hidupnya ya, nggak suci-suci, zina bolak-balik, korup bolak-balik, ngamuk bolak-balik, masuk penjara bolak-balik, ada ngobat ya, kecanduan segala macam, pengennya ada pentahiran, udah biar di reset,
Udah diriset tapi dosa lagi. Karena Anda menghadapkan ritual. Anda mengharapkan sebuah ritual, ya. Sehingga kan sudah diriset, Anda bikin lagi nanti. Kan nanti ngarep-ngarep ritual lagi, nanti kan ada lagi. Ya, kan begitu kan kepengenannya kan, betul nggak? Ayo jujur. Saya mah gitu ya, kalau Anda nggak ngaku nggak apa-apa. Kalau saya mah dulu pengennya begitu, waktu saya masih yang ritual-ritual itu. Untung saya dibaptis hanya sekali ya. Saudara, kemudian perempuan yang ada di sumur itu, yang ketemu Tuhan Yesus di sumur Yakub itu, juga sama, yang harap-harap ya. Duh, aku udah capek ya, siang-siang aku ini tertolak dari pergaulanku, dari komunitasku. Tiap hari aku kudu ngambil sumur, ngambil air dari sumur nimba sendirian. Pengennya kan juga sudah nggak haus lagi. Kalau ini bukan ritual, kalau ini benar-benar dia dikucilkan ya. Orang ya zaman itu ya, zaman agama-agama itu memang orang nggak suka ya kalau ada kumpul sama orang-orang seperti ini. Aduh, jangan-jangan nanti target berikutnya adalah suamiku lagi. Repot ini. Ya, pokoknya repot ini ya, saudaranya begini-begini. Waduh, ini gimana? Nah, Yesus datang ya. Kamu nanti tidak akan haus lagi apabila menerima air yang dariku. Maksudnya itu adalah Roh Kudus ya. Air itu kan cita tentang Roh Kudus. Pentahiran itu, air yang pentahiran itu cita Roh Kudus ya. Air pentahiran itu cita Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu adalah rema yang kamu miliki, saudara. Jadi setiap kali kamu punya rema dalam hidupmu, kamu tuh sudah diriset hidupnya. Ya, ingat kelas pemuritan, kelas evangelis, ya, kelas pemuritan selalu saya katakan apa, saudara? Rema itulah Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh dan kehidupan. Itulah air hidup, saudara. Jadi setiap kali kamu mendengar firman Tuhan, lalu punya rema, itu kamu sebenarnya sedang diriset hidupnya. Ada sesuatu yang baru kan? Setiap Anda punya rema. Tapi kalau Anda nggak punya rema, ya Anda, waduh. Ya saya bilang, gawat kalau Anda sampai berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun nggak punya rema, saudara. Saya nggak kebayang tuh ya. Tapi kalau Anda bahkan setiap hari ya, itulah sebabnya setiap tahun saya berikan satu rema buat Anda, Jehovah Rafa, Jehovah Sebaot, ya, Jehovah Shalom, Jehovah Syama. Itu adalah, saya berharap itu menjadi rema. Setidaknya setahun sekali kamu harus punya rema. Tapi lebih bagus lagi tiap hari, tiap saat kamu punya rema. Saya selalu punya rema setiap hari dalam hidup saya. Setiap hari selalu ada rema yang baru. Jadi hidup saya selalu diriset setiap hari. Ya kan? Diriset kan? Rema itu kan semua meriset hidupmu. Coba kamu seger ya. Udah, saya udah burn out ya, saudara. Udah capek mau ngapa-ngapain, males ya. Saya ini punya paper, PR-nya 17 paper. 17 paper dan baru ngumpulin satu. Tapi tiba-tiba ada rema baru, saudara ya. Saya ada rema baru. Semangat lagi ya. Rema itu meriset hidupmu ya, membuat kamu semangat, membuat kamu segar, membuat kamu berantusias, hidupmu jadi antusias. Kamu butuh rema, saudara. Ya, ada logos, kamu baca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, lalu ada sesuatu yang menyentuh sampai ke dalam hatimu. Bukan si pendeta yang khotbahnya bagus, tapi kamu yang haus firman Tuhan. Saya mengalami 2 kali ya. Dulu waktu SMA, saya mengalami, saya haus sekali firman Tuhan. Saya setiap kali ada orang membaca firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, saya senang sekali. Saya dengarkan baik-baik dia ngomong apa ya. Lama-lama udah biasa, orang membaca firman Tuhan, saya udah kebal. Kalau nggak hamba Tuhan yang terkenal sekali, wah saya nggak akan rema itu, saudara. Harus hamba Tuhan yang terkenal sekali atau yang lucu sekali, saudara ya, baru rema. Saya bukan rema, tapi senang dengarkannya. Rema enggak. Jujurnya enggak. Kemudian 2014, ya, tiap hari saya dengarkan firman Tuhan ya. Ada firman Tuhan saya dengarkan. Lalu saya mulai pilih-pilih ya. Ini orang nggak ada isinya. Benar-benar ini firman Tuhan. Benar-benar ini orang benar-benar sampaikan firman Tuhan dari hatinya dia. Mulai berasa ya. Dan saya suka sekali dengan Pak Petrus Agung, dengan Pak Yusak Cipto dulu ya.
semuanya saya sampai hafal khotbah-khotbah mereka, saudara ya. Pak Yusak Cipto, Pak Stephen Tong, ya, khotbahnya Pak Stephen Tong sama saya paling rema itu Roma 8 ya, eksposisi Roma 8-nya Pak Stephen Tong itu ya, panjang, dalam itu ya, wah, keren banget ya. Jadi Pak Stephen Tong itu saya bisa bikin ini Roma 8 sendiri ya, surat Roma itu ya, saya senang sekali membahas surat Roma itu ya, hebat sekali. Nah, saudara, dari Pak Petrus Agung dan dari Pak Stephen itu saya dengar tiap hari dulu ya. Ya semua ya, ada siapa saja dulu ya. Dulu juga yang saya senang, yang menginspirasi saya tentang yang Yahudi itu ya. Siapa itu? Saya lupa namanya ya. Itu yang namanya rada aneh. Udah meninggal ya. Saya lupa lagi ya namanya udah itu ya. Nah, jadi ada beberapa hamba tuh yang saya suka dengar ya. Dan tiap hari saya dengar. Sekarang kalau saya dengar ya ternyata ada yang banyak yang saya nggak pas. Cuman tetap ada yang rema, saudara. Karena orang-orang ini juga menyampaikan dengan baik dan saya juga senang mendengarkannya. Kehidupan orang ini secara pribadi juga baik. Baik Pak Petrus Agung maupun Pak Stephen Tong ya. Kebetulan Pak Petrus Agung saya pernah diajar sama waktu saya sekolah teologi, saya pernah diajar beliau ya. Dia pernah mengajar kita pernah berinteraksi ya. Kalau Pak Stephen Tong saya belum pernah ketemu, terus terang saja. Tapi saya cukup rema dengan khotbah beliau. Dan sekarang ya saya punya tetap satu patokan dengan Pak Daniel Alexander ya. Anda coba dengarkan Daniel Alexander, khotbahnya bisa sama kita ya, dengan komunitas kita. Ya entah mengapa bisa sama, saudara ya, yang bahkan itu ya. Saya juga kaget-kaget tadi yang apa nyontek kita atau kita nyontek dia deh. Ya pokoknya Roh Kudus ya bisa sama. Jadi kalau Koden datang itu saya selalu usahakan supaya datang, walaupun sekali saya datang dalam pertemuannya Koden. Ya, saya selalu usahakan supaya datang di pertemuannya. Ya, Anda dengarkan ya, bagus ya untuk Anda membandingkan komunitas kita. Dan kita yang di Indonesia, kita sedang pendekatan untuk bisa dibawa, karena kita nggak bisa beli sinode, kita nggak bisa punya sinode sendiri. Jadi kita yang di Indonesia, Anda sinodenya nanti saya kaitkan dengan punyanya Daniel Alexander. Ya, tapi kita belum matangkan semuanya. Nanti siapa saja, karena beberapa orang kita sudah rubah beberapa kali ya. Orang-orang nanti kita habiskan jadi pastor ya. Nah, singkat cerita, saudara, Anda itu membutuhkan rema setiap hari. Ya, bukan dari hamba Tuhan, dari kata orang. Ya, rema yang saya peroleh itu dari saya baca firman, saudara. Setiap hari ya, kita hari baca firman nih. Tiap hari tiba-tiba itu rema, saudara, menguasai kepala kita. Ya, rema itu adalah sebuah sebuah kebenaran yang menguasai kognitifmu, ya, lalu afektifmu, hatimu, pikiran kamu tiba-tiba setuju, sepakat, terus hatimu, ya, pikiranmu masuk dalam pikiranmu, kamu paham, kamu mengerti, understand, ya, paham, mengerti, lalu kamu sepakat di hati kamu dengan senang hati melakukannya. Dan kalau itu terjadi ya periodik, atau bahkan setiap hari, atau bahkan setiap saat, ya maka kamu sedang ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Itulah air kehidupan yang terus menyegarkan hidupmu, saudara. Sehingga kamu segar. Kenapa kamu capek hidupnya? Karena kamu nggak punya rema. Kenapa saya selalu bergairah hidupnya? Karena saya punya rema. Bahkan di dalam masa-masa yang paling tidak enak, masa-masa kita harus split dengan beberapa orang, kita harus berkonflik, saya tetap segar, saudara. Anda bayangin saya difitnah bolak-balik, dicaci makinya kayak apa, tapi saya bisa tetap senang, segar, antusias. Mengapa? Karena saya punya rema setiap hari dalam hidup saya, dan itulah yang menyucikan hidup kita. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang melimpah dengan Roh Kudus, dalam konflik apapun dia akan selalu jadi pemenang. Responnya akan selalu tepat dan benar. Kalau dia penuh dengan rema, responnya selalu tepat dan benar.
Mengapa dia jadi salah? Karena dia nggak punya rema. Dia pakai teori, dan teorinya salah semua. Ya, Joseph Paulus yang ini sesat. Ya, sesat gundulmu peang. Orang ini kalau diajak debat yang ngatain saya sesat, nggak akan menang debat lawan saya. Saudara. Orang yang ngatain saya sesat, ada nggak berani ngomong di depan mata saya? Nggak berani. Muri Wali pernah ngatain saya sesat. Ngatain saya sesat, saya ajak ngomong. Saudara. Dia nggak bisa jawab semua yang saya pertanyakan ke dia, dan tidak bisa membuktikan di mana sesatnya saya. Sebab semua tuduhannya saya patahkan dengan ayat-ayat dalam firman Tuhan. Akhirnya mumet ya. Bahkan sampai kemarin pun saya berkata Allah adalah cinta, sang cinta itulah Allah. Dia nggak bisa bantah. Nah, nanti kita mau debat tentang itu ya. Sebentar, ini baterainya kena ini ya. Kena running out. Oke. Orang yang ngatain sesat nggak bisa menunjukkan sesatnya saya di mana. Ya, hanya bisa caci maki ruwet. Akhirnya dia sendiri yang ruwet. Nggak bisa. Karena saya tahu yang saya lakukan. Orang yang punya rema itu tahu apa yang dia sedang lakukan. Orang yang punya rema itu hidup itu dia melangkah dengan pasti. Tak. Nggak ragu. Anda pernah merasakan hidupmu pasti nggak, saudara? Waduh. Banyak orang hidupnya nggak pasti. Limbung. Duit banyak. Tapi hidupnya tidak pasti. Saya orang yang hidupnya pasti, mantap. Saya tahu kemana tujuan saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu apa yang saya katakan, saya tahu apa yang saya perbuat. Karena ada rema dari Tuhan Yesus. Tanpa rema itu nggak bisa, saudara. Kalau kamu bertahun-tahun nggak punya rema, hati-hati bahaya itu bisa bunuh diri kamu nanti, saudara. Tiba-tiba bunuh diri nanti. Rema itu mau dari Mario Teguh, mau dari Sang Buddha, mau dari siapa, pokoknya kamu harus punya rema, saudara. Kalau kamu tidak punya rema, kamu bisa bunuh diri loh. Tetapi rema yang dari Tuhan Yesus itu ya akan mendatangkan iman yang benar dan yang akan membuat terobosan-terobosan dalam hidupmu. Makanya kita sering ya dari apa yang saya lakukan dan komunitas kita mantap, saudara. Jatuh bangun tapi kita mantap. Karena ada rema dalam hidup saya dan beberapa orang yang terserta yang bergabung dengan kita. Begitu dia hilang remanya, goyang. Ngacung sana nabrak sini. Nabrak. Ya. Makanya saya berharap para pengurus, para penatua, milikilah rema dalam hidupmu. Remanya Tuhan Yesus, jangan remanya Tunggu Semua Ringin, Romaru Teguh, jangan ya. Anda harus punya remanya Tuhan Yesus. Dari mana? Dari pembacaan Alkitab. Dari pembacaan Alkitab sendiri, pribadi. Makanya saya ajari bagaimana cara membaca Alkitab di dalam kelas evangelis. Ikut ya, bukan cuma pemuritan saja, tapi ikutlah kelas evangelis. Secara berkala kita selalu ulang lagi ya kelas pemuritan ya. Jadi untuk yang baru dibaptis selalu ada kelas pemuritan. Anda yang mau ikut boleh. Ya, yang dari sudah kelas manapun boleh. Terus ikutin terus ya. Karena akan selalu ada yang baru. Lalu kemudian ya dari bacaan firman yang kita dengar, ada cinta di dalam situ, ada belas kasih, ada kemurahan, ada diakonia, ada pengampunan. Akhirnya logos dan cinta ini jadilah rema. Ya. Tiba-tiba Anda nggak tahu kapan, tapi tiba-tiba jadi rema, celing begitu, saudara ya. Kita tidak tahu kapan. Sama seperti pembuahan sel, kita nggak tahu ovum sama sperma, kita nggak tahu kapan terjadinya, tiba-tiba udah jadi janin. Ya kan? Kita nggak tahu kapan persisnya, detik keberapa, menit keberapa, hari kapan, kita nggak ngerti. Oke, itu tiba-tiba jalan. Selama ada pertemuan sel telur dengan sperma, akan terjadi janin. Sama seperti dengan logos yang ketemu dengan cinta. Tiba-tiba jadi rema. Ya,
Nah, itu Anda perlu. Nah, setiap hari Anda memerlukan rema itu. Dalam hari-harinya saya pun sama. Ya, saya selalu nunggu Tuhan baca firman Tuhan, saya nunggu sebentar. Diam aja diam ya. Dan setiap ada masalah, jangan langsung bereaksi. Diam dulu. Jangan mengambil keputusan apa-apa. Jangan pernah mengambil keputusan apa-apa di dalam satu konflik ketika Anda sedang panas. Ketika baru terjadi, jangan pernah mengambil keputusan. Diam dulu. Banyak kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, dalam keluarga. Wis cerai langsung. Malam itu cerai. Goblok saudara. Diam dulu. Kalau apalagi kalau itu masalahnya rumah tangga, kamu tunggu kalau perlu kamu tunggu setahun sebelum kamu memutuskan untuk cerai. Kalau ini kamu muntap, ya, kamu tunggu setahun. Dan biasanya kalau kamu berjalan bersama Tuhan, biasanya nggak jadi cerai. Kamu akan minta respon yang benar dari sorga. Kalau itu masalah pekerjaan, kalau perlu kamu tunggu 3-6 bulan. Kalau itu masalahnya komunitas, kamu tunggu, jangan cuma seminggu, 2 minggu, jangan sebulan, 2 bulan. Kamu sama 3-6 bulan. Jangan langsung saya keluar. Jangan, saudara. Tunggu, biar tenang dulu, biar rema itu memproses hidupmu. Diam. Sebab kalau kamu ikutin kemauanmu, semua rusak semua. Akhirnya kamu tidak jadi apa-apa. Kamu tidak akan mendapatkan hal yang baik dari keputusanmu yang terburu-buru. Baik dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam rumah tangga. Kamu tunggu, biar rema menguasai hidupmu. Biar firman Tuhan itu utamakan kasih, katanya kan. Kamu diam dulu, kamu sudah tahu firman Tuhan. Udah tiap hari dengar firman Tuhan. Bertahun-tahun dengar firman Tuhan. Ya sudah, biarkan kamu diam dulu, supaya kasih itu meresap di dalam firman itu, lalu jadi rema. Lalu kamu putuskan. Biasanya tepat. Tapi kalau langsung jebret, wah ya bubar, saudara. Dan Anda cuma ada penyesalan. Aduh, tengok ke belakang. Ya, tengok ke sana. Orang-orang yang ninggalin kita, ini cuma nyesal-nyesal toh. Akhirnya cuma misu-misu, ya kan, nggak bisa apa-apa akhirnya. Ya, suatu ketika nanti mereka cuma tinggal penyesalan saja. Ya, fitnah-fitnah, ngamuk-ngamuk. Ya sama ya, seperti ada suami istri, cerai, akhirnya cuma fitnah-fitnah, ngamuk-ngamuk, tinggal penyesalan. Tenang dulu, saudara, jangan diputusin apa-apa. Ya, bahkan kalau surat cerai itu sudah di mejamu, ditandatangani, jangan mau tanda tangan dulu. 3-6 bulan, kamu tenang dulu. Minta dari Tuhan, apalagi kalau kamu tahu itu bukan dari sorga. Perceraian kan bukan dari sorga. Jangan. Itu ya, saudara ya. Ingat-ingat yang saya ngomong. Anda butuh air kehidupan itu untuk meriset semuanya tenang. Segar. Yang menyegarkan jiwamu. Air sungai kehidupan itu rema. Makanya minta rema itu dari sorga. Tenang. Dalam semua keputusan, jangan gimi-gimi keluar, kerja keluar. Ya, jangan gimi-gimi cerai, jangan buru-buru kamu keluar dari komunitas, jangan buru-buru kamu mengatakan, udah selesai. Jangan. Tunggu waktu Tuhan. Nunggu, ya. Menunggu Tuhan ya, menanti-nantikan Tuhan itu ya. Itu keren. Menanti-nantikan itu Tuhan itu keren dan hati. Ya. Wah, ini prinsip. Bukan, kamu sombong. Oh, ini prinsip, Pak. Suami itu enggak, kamu sombong. Dan kamu tidak akan menemukan Tuhan. Kamu tidak akan menemukan Tuhan. Dan kamu tidak dapat apa-apa dari situ. Tapi setiap proses kamu menunggu Tuhan dengan kerendahan hati. Nunggu rema Tuhan. Bicara jelas. Terus bicara. Ya kan, rema itu kan nanti kan audible suaranya nanti. Ketika kamu punya rema dalam pergumulan, tiba-tiba jadi audible rema itu. Masa Anda belum pernah ngerasain? Ayo, harusnya Anda ngerasain. Bisa audible rema itu ya. Dalam konflik, dalam tekanan, kalau kamu nunggu sungguh-sungguh, taat, itu bisa audible rema itu. Saya mah setiap kali ya,
Itu yang namanya suara Tuhan. Ya, nanti di pemuridan juga diajarin lagi ya. Tapi Anda harus belajar mendengarkan rema atau suara Tuhan itu. Anda harus nikmati prosesnya. Semua proses yang menggenjat dagingmu, ya, itu adalah kesempatan kamu. Sebab kalau tidak ada proses yang menekan, ya, buat melekat sama Tuhan. Buat, ya Tuhan, aku tetap mengasihimu, Tuhan, aku tetap mengasihi orang ini. Kalau nggak ada gampang, wah aku mengasihi Tuhan, gundulmu yang bohong kamu. Taunya kamu mengasihi Tuhan dalam tekanan, dalam konflik. Pekerjaan, di komunitas, kamu taunya dari mana? Ya, taunya ketika kita ada konflik, kamu bisa nggak tetap penuh dengan cinta, cool, tenang. Kalau kamu nggak bisa, maka kecil. Ya kan? Dalam tekanan, kamu nyerah, kecil kekuatan. Berarti selama ini kamu dengar firman Tuhan, bohong, nggak ada yang jadi rem. Belajar memiliki rema setiap saat dalam hidupmu. Air yang mentahirkanmu, air yang menyegarkan jiwa. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari, saudara. Punya teman pagi. Ya, baca firman Tuhan, bukan dengar dari pembawa firman Tuhannya, tapi firman Tuhan dibacakan itu. Pasal 2 pasal kan, setiap hari perjanjian lama. Ya kan, tiap hari kamu dengar firman loh. Biarkan logos itu jadi rema. Dalam konflik itu ada apa, saudara? Ampunan, ada hati yang ikhlas, hati yang rela. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, makanya tahunya Anda tuh sudah penuh Roh Kudus, sudah lahir baru banget dari situ, saudara. Dari konflik demi konflik, saya kan baru tahu kamu udah lahir baru apa enggak. Dan seharusnya kamu jujur. Kamu baru tahu bahwa kamu lahir baru apa enggak dari konflik, saudara. Kalau nggak ada masalah, mas semua bilang saya sudah lahir baru gundul peang. Tapi begitu ada konflik, kamu akan tahu kamu ini sudah lahir baru apa belum. Ya, sudah dipenuhi melimpah dengan rema apa belum. Kalau nggak ada konflik, tidak ada pencobaan, tidak ada badai hidup, gundul peang, semuanya ngaku-ngakunya lahir baru, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.